Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Nuridayah dari KKN PPM UGM 2021 Unit Samigaluh, Kulon Progo, Yogyakarta. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya memaparkan materi mengenai pentingnya pola asuh orang tua terhadap anak di lingkungan keluarga. Pada dasarnya, keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang ditemui anak-anak sejak mereka lahir. Inti dari keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, anak itu sendiri beserta sanak saudaranya. Hubungan anak dengan keluarganya berupa hubungan timbal balik dan hubungan interaksi yang saling menjaga keharmonisan dalam keluarga. Setiap orang tua tentunya memiliki keinginan yang terbaik bagi masa depan anaknya kelak. Kemudian keinginan tersebut ini yang kemudian akan membentuk pola asuh yang akan ditanamkan kepada anak-anak mereka. Menurut KBBI, pola asuh terdiri dari dua kata, yakni pola dan asuh. Pola artinya memiliki arti model, sistem, cara kerja, bentuk yakni struktur yang tetap, sedangkan kata asuh memiliki arti yaitu menjaga, merawat, mendidik agar anak dapat berdiri sendiri serta mandiri. Sedangkan pola asuh menurut Baumuriin pada 1967, prinsipnya pola asuh itu merupakan parental control, yaitu bagaimana orang tua dalam mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas serta mengikuti pola perkembangan dari anak dari lahir hingga dewasa untuk mencapai proses pendewasaan. Menurut ahli Petranto, pola asuh sendiri merupakan suatu perilaku yang diterapkan pada anak dari orang tuanya yang bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu. Kemudian pola asuh yang ditanamkan pada tiap keluarga itu berbeda-beda. Hal ini tentunya tergantung pada pandangan dari orang tua sang anak itu sendiri. Next. Selanjutnya yaitu ini terdapat penelitian yang dilakukan oleh Alexander dan Susan. Beliau mengungkapkan bahwa adanya kepercayaan orang tua terhadap anak akan berdampak positif pada perkembangan dan performa bagi anak, terutama pada perkembangan pola akademiknya. Di sini terbukti bahwa penelitiannya itu anak akan memiliki sifat yang lebih percaya diri dalam beraktivitas, serta selalu berupaya dalam meningkatkan performa, terutama di bidang akademik, yakni dia memiliki rasa kompetitif untuk meraih cita-cita yang dia inginkan, serta di dalam masyarakat dia akan dianggap sebagai anak yang lebih unggul. Next. Secara garis besar, pola asuh merupakan hal yang dasar atau fundamental dalam pembentukan karakter dari sang anak. Maka dari itu, teladan dan sikap orang tua lah yang dibutuhkan dalam perkembangan serta pola pikir dari sang anak itu sendiri. Berikut merupakan 3 teori yang dikemukakan oleh Diana Baumriin pada 1967 yang membagi pola asuh itu terdiri dalam 3 jenis utama. Yang pertama yaitu pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ini biasanya cenderung orang tua itu membatasi dan menghukum bagi anaknya ketika melakukan kesalahan. Jadi secara garis besar, otoriter itu berarti artinya mendesak atau menuntut bagi sang anak untuk mengikuti perintah dari orang tua mereka serta selalu berupaya untuk mendesak mereka untuk selalu menghormati orang tua. Orang tua di prinsip pola asuh otoriter ini biasanya memberikan batasan dan kendali yang tegas terhadap perkembangan atau gerak dari anak-anaknya, serta komunikasi verbal yang cenderung satu arah. Jadi kayak kurangnya adanya komunikasi antara anak dan orang tua, sehingga
orang tua memberikan nasihat serta anaknya tidak terlalu terbuka dengan orang tuanya dan hanya menerima perintah dan tuntutan dari kedua orang tuanya begitu. Jadi di sini tipenya itu orang tua dianggap sebagai objek yang lebih tahu dibandingkan dengan anak-anak mereka. Hal ini tuh tentunya akan memberikan dampak bagi sang anak, yakni seperti contohnya sifat yang kurang terbuka, merasa takut, merasa minder, dan memiliki kemampuan komunikasi yang rendah. Secara jangka panjang nanti sang anak akan terganggu dalam hal komunikasi dan pendirian, mungkin dia kurang pede gitu. Yang kedua yaitu pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis ini merupakan pola pengasuhan dengan gaya otoritatif yang bersifat positif serta mendorong anak-anaknya untuk mandiri, namun orang tua tetap masih dalam pengawasan dan menempatkan batas-batas yang wajar dalam kendali perkembangan sang anak. Jadi orang tua tipe ini memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan tindakan sesuai dengan apa yang mereka inginkan pada perkembangannya, serta orang tua itu tetap melakukan pendekatan bagi sang anak dalam mengikuti pola perkembangannya itu bersifat hangat dan saling berkomunikasi dua arah kepada sang anak. Jadi anaknya dan orang tua tetap saling berkomunikasi serta menciptakan suatu hubungan yang baik dan saling keterbukaan. Nah, anak yang biasa diasuh oleh pola asuh demokratis ini cenderungnya akan memiliki sifat yang dewasa, mandiri, ceria, mampu mengendalikan diri, serta berorientasi pada prestasi, dan mampu mengatasi stres dan masalahnya dengan baik, karena mereka pada dasarnya memiliki batasan-batasan yang telah mereka pahami sebelumnya dari didikan orang tua, serta memiliki kemampuan yang keterbukaan dan komunikasi yang baik. Kemudian pola asuh yang ketiga yaitu pola asuh permisif. Pola asuh ini orang tua memiliki gaya pengasuhan yang umumnya tidak berperan dalam kehidupan sang anak. Jadi sang anak diberikan kebebasan sepenuhnya melakukan apapun yang mereka inginkan dalam perkembangannya tanpa adanya pengawasan dari orang tua. Nah, ini tentunya ada dampak negatif ya. Soalnya tanpa bimbingan dan arahan orang tua, tentunya anak masih belum dapat memahami batasan-batasan yang sebaiknya mana sih yang perlu dilakukan, larangan yang harusnya tidak boleh dilanggar, dan batasan-batasan seperti itu tuh yang harus menanamkan sejak dini itu seharusnya pendidikan keluarga, yakni orang tua pada umumnya. Dampak dari pola asuh yang seperti ini, anak akan memiliki sifat yang tidak dewasa, memiliki harga diri yang rendah, anak akan bersifat lebih nekat dan suka melakukan hal-hal sesuai yang dia sukai saja, dan merasa terasingkan dalam keluarga karena mereka cenderung memiliki pola pikir yang hanya mereka sukai, tidak adanya pengawasan dari orang tua sebelumnya. Jadi tentunya dari ketiga pola asuh ini, menurut pendapat pribadi saya, pola asuh yang lebih baik itu pola asuh yang kedua, yakni pola asuh demokrasi, di mana tetap adanya kebebasan dan adanya suatu pengawasan dari kedua orang tua. Jadi terjadi hubungan komunikasi dua arah antara anak dan orang tua. Jadi perkembangan dari sang anak juga tidak terganggu dan adanya pengawasan dari orang tua tetap berjalan. Selanjutnya, berikut merupakan beberapa kesalahan dalam penerapan pola asuh pada anak. Yang pertama yaitu terlalu dimanjakan. Terlalu dimanjakan pada awalnya bisa bersifat positif karena memberikan suatu reward atau hadiah kepada anak, namun sebaiknya ini tidak dilakukan terus-menerus karena orang tua yang
selalu berusaha memenuhi setiap permintaan anak itu akan membuat anak sulit untuk merasa puas dan membuat mereka suka memaksa untuk apa yang diinginkan mereka harus tercapai begitu. Kemudian yang kesalahan yang kedua yaitu kepintaran dianggap yang paling penting dalam keluarga. Jadi seperti contohnya suatu hal yang membanggakan prestasi akademik, maka itu akan memicu anak untuk memiliki sifat yang arogan dan merasa orang lain itu lebih rendah daripada dia. Jadi semisal ada anak yang dibangga-banggakan oleh orang tuanya, maka si anak ini akan memiliki sifat yang kayak orang lain pasti tidak lebih pintar dari saya gitu. Jadi anak ini kondisinya mungkin di lingkungan sosial bisa dijauhi oleh teman-temannya. Kemudian yang ketiga itu ada terlalu sering mengkritik. Jadi anak dari orang tua yang cenderung suka dikritik dalam tumbuh dan kembangnya, semisal anak berbuat kesalahan, kemudian orang tua dengan tidak sesuai dalam mengkritik atau sering memarahi, mengomentari, itu akan membuat anak itu memiliki rasa yang kurang percaya diri dan adanya sifat untuk menuntut kesempurnaan dalam segala hal. Jadi saat ada anak yang melakukan kesalahan, sebaiknya dikomunikasikan terlebih dahulu. Seperti diklarifikasi, tadi berbuat ini salah, tadi berbuat ini apakah benar. Mungkin setelah itu bisa dinasehati, sebaiknya begini jalan keluarnya, sebaiknya begini, kamu harusnya tidak begini karena ini salah, seperti itu. Mungkin bagi orang tua bisa menempatkan kata-kata yang baik dalam mengingatkan anak ketika salah, begitu. Kemudian kesalahan yang berikutnya yaitu membebaskan anak menonton TV dan bermain gadget dengan sesuka mereka. Jadi sebaiknya orang tua yang baik itu memberi kebebasan, namun di sisi lain juga memberikan batasan. Misalnya batasan dalam menonton televisi, layar elektronik, entah itu ponsel, gadget, bahkan anak dibatasi berdasarkan usia, seperti misalnya masih TK, SD kelas 1 sampai kelas 3 itu harus berdasarkan pengawasan orang tua dalam menggunakan gadget, atau mungkin kalau TK hanya ditontonkan yang bermanfaat. Kalau untuk SD mungkin harus dengan pengawasan orang tua, misalnya mau membuka aplikasi yang diperlukan dalam belajar, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu terlalu melindungi sang anak, atau dalam kata lain yaitu overprotective. Nah, sifat ini sebaiknya dihindari karena anak juga perlu diajarkan untuk menghadapi masalahnya sendiri dan tidak selalu bergantung kepada orang tua. Bisa aja di dalam lingkungan sosial, anak itu harus bersosialisasi dengan sendirinya tanpa adanya orang tua yang selalu mengawasi mereka 24 jam. Next. Selanjutnya yaitu yang perlu dilakukan orang tua dalam mendidik atau mengembangkan pola asuh sang anak. Yang pertama yaitu memberikan pujian atas usaha yang sudah dilakukan anak. Jadi ini semacam reward karena mereka telah melakukan sesuatu yang sesuai atau bagus. Jadi hal ini itu memicu sang anak memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi karena apa yang telah mereka capai. Kemudian yang kedua yaitu hindari anak dari trauma fisik maupun psikis. Jadi trauma fisik dan psikis ini disebabkan karena orang tua yang bersifat otoriter atau terlalu memaksa dan sering memarahi sang anak. Jadi kalau semisal ada kesalahan, bagi orang tua itu sebaiknya melakukan nasihat atau tanggapan kepada sang anak itu berdasarkan hal yang wajar saja, tidak boleh melebihi batas, dan tujuannya itu hanya untuk memberikan pelajaran atau nasihat, jadi bukan semacam untuk menghukum yang dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis gitu. Yang ketiga yaitu penuh kasih sayang dan kehangatan di lingkungan keluarga
Yang keempat yaitu tidak membandingkan anak dengan anak yang lainnya, karena hal ini akan menimbulkan rasa keirian dan adanya timbul benci dengan anggota keluarga yang lain. Yang selanjutnya yaitu tidak bersifat otoriter, maka orang tua sebaiknya harus menjadi fasilitator yang baik dan hangat bagi anak-anak mereka untuk mengembangkan bakat dan kemampuan sang anak. Jadi tidak ada sifat membatasi dalam kreativitas begitu. Yang selanjutnya yaitu ajarkan anak mengenai tanggung jawab. Jadi sedini mungkin anak itu bisa diajarkan mengenai aktivitas di dalam keluarga, misalnya menyapu, mengepel, membersihkan hal-hal yang berserakan di lantai. Hal itu akan memicu atau mendorong anak untuk melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dia. Jadi anak memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan. Tentunya hal-hal sepele semacam ini bisa meningkatkan rasa kepercayaan diri, tanggung jawab, serta empati di lingkungan keluarga. Kemudian yang perlu dilakukan orang tua yaitu penuhi kebutuhan gizi. Seperti yang kita tahu, nutrisi sendiri merupakan makanan yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan bagi sang anak untuk mencapai kedewasaan. Jadi orang tua sebaik mungkin memberikan gizi yang cukup untuk mendorong kecerdasan anak. Selanjutnya yaitu menciptakan suasana rumah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi anak dalam keluarga itu nyaman dalam belajar, bermain, serta melakukan aktivitas yang seharusnya mereka lakukan. Yang terakhir yaitu aktif berkomunikasi dengan anak. Tentunya hal ini bersifat dua arah bagi orang tua dan anak. Jadi orang tua sering mengobrol, mungkin menganak untuk bercerita dan membaca bersama, seperti itu. Hal ini akan memicu anak untuk meningkatkan rasa keterbukaan dan memiliki daya komunikasi yang baik. Selanjutnya yakni pola asuh warisan orang tua yang umumnya ini diajarkan oleh generasi pada kakek nenek kita. Jadi ada beberapa poin yang sebenarnya memiliki makna positif yang mungkin bisa kita tiru. Yang pertama yaitu mandiri. Jadi sejak kecil anak itu sebaiknya diajarkan dengan rasa tanggung jawab. Misalnya seperti tadi yang telah saya katakan, membantu pekerjaan rumah seperti membersihkan halaman, menyapu, mencuci piring, dan lain-lain. Tentunya hal-hal kecil seperti ini akan membantu dan menumbuhkan rasa kemandirian bagi sang anak untuk memiliki rasa kepedulian dan kemandirian dalam melakukan sesuatu secara sendiri. Yang kedua yaitu kerja keras, maka sebaiknya anak diajarkan tentang bagaimana cara mendapatkan sesuatu dengan cara rajin dan tekun kerja keras untuk mencapai suatu mimpi yang mereka inginkan. Jadi sifatnya pantang menyerah seperti itu. Yang ketiga yaitu tentang tata krama, yakni sopan santun yang ditanamkan oleh orang tua sejak dini bagi anak-anak mereka. Misalnya pada saat berbicara dengan orang tua, sebaiknya menggunakan nada yang pelan. Ketika melewati orang tua, sebaiknya membungkuk. Dan ketika dinasehatin, sebaiknya tidak menyangkal atau membantah. Seperti itu. Untuk sifat yang terakhir, yakni tegas. Untuk ini, anak sebaiknya diberi penjelasan mengenai apa yang boleh dan apa yang dilarang untuk dilakukan, serta diberikan suatu poin konsekuensi yang akan mereka hadapi. Jadi di sini anak bisa memilah mana yang sebaiknya dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Jadi anak memiliki pendirian yang tegas dan bisa memiliki prinsip yang mereka punyai. Seperti itu. Next. Jadi untuk ibu milenial, ibu-ibu sekarang, pola asuh seperti apa sih yang perlu diterapkan? Yakni yang pertama, yaitu memperkenalkan kepada anak terkait organ tubuh. Jadi memperkenalkan dengan anak, karena pendidikan orang tua itu pendidikan pertama bagi sang anak. Jadi
semacam anggota-anggota tubuh serta bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh sembarangan. Tentunya ini merupakan hal yang dasar dan bisa diajarkan kepada sang anak. Kemudian yang kedua yaitu mengajari anak tentang pentingnya menghormati perbedaan. Jadi untuk di kalangan lingkungan sosial itu kan beraneka ragam, jadi kemungkinan menemui berbagai macam tipe-tipe atau kepribadian yang berbeda-beda, maka anak sebaiknya diajari tentang pentingnya menghormati perbedaan. Yang ketiga yaitu mengajak anak terlibat dalam pembuatan peraturan keluarga, misalnya termasuk menyepakati konsekuensi apabila melanggar. Seperti contohnya, anak diberi tanggung jawab untuk menyapu halaman. Jadi bisa diajak dengan diskusi, misal adik mau melakukan setiap hari atau tidak. Kalau semisal mau, jadi anak itu memiliki tanggung jawab, namun ketika dilanggar mungkin dikasih konsekuensi, misalnya besok berarti mengerjakannya bisa 2 kali, seperti itu. Yang keempat yaitu membangun rasa empati pada anak sejak dini. Jadi pada contoh kecilnya misalnya dengan memberikan poin-poin yang bermanfaat bagi anak, misalnya diajak keliling, terdapat orang yang lebih membutuhkan, maka anak diberi pengertian mengenai ada orang yang kurang beruntung dibandingkan kita. Jadi mungkin anak bisa diajari tentang bagaimana cara bersedekah untuk menyisihkan uang jajan, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu anak perlu dikenalkan dengan jenis-jenis emosi. Jadi misalnya ada anak laki-laki di lingkungan keluarga. Jadi kalau zaman dahulu itu anak laki-laki dinilai harus lebih kuat dan tidak boleh menangis. Namun pada kenyataannya zaman sekarang anak laki-laki dan perempuan dianggap sama halnya masih anak-anak dan membutuhkan bimbingan orang tua. Jadi semisal perlu dikenalkan jenis-jenis emosi itu, misal kalau ada yang sakit itu bilang tidak apa-apa. Jadi kalau semisal mengeluh itu tidak apa-apa, menangis itu tidak apa-apa, asalkan masih dalam tahap yang wajar dan diperlukan untuk saat itu. Jadi orang tua bisa mengerti masalah dan berusaha memberikan solusi yang baik untuk anaknya. Next, kemudian ini ada 9 tips asuh anak saat pandemi COVID-19. Jadi tidak dipungkiri bahwa masa pandemi dan lockdown ini orang tua banyak menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka di rumah. Jadi ada 9 tips yang bisa diterapkan bagi orang tua dan anak ketika di rumah. Yang pertama yaitu mengatur penggunaan gadget secara efektif. Jadi saat pandemi maupun tidak, anak itu akan lebih lekat dengan gadget atau gawai. Nah, utamanya pada saat pandemi ini. Jadi anak lebih banyak waktu dan kemungkinan akan sering menggunakan gadget, maka dari itu orang tua harus memberikan controlling berupa mengatur penggunaan gadget bagi sang anak agar anak itu merasa tidak ketagihan dan menghindari terpaparnya dari konten-konten yang negatif. Yang kedua yaitu mengasah kreativitas sang anak. Jadi di era industri 4.0 ini, dunia disibukkan dengan kreativitas anak di dunia maya, misalnya adanya video blog atau vlog. Dengan adanya itu, orang tua mungkin bisa mengajarkan anak untuk berkreativitas di dunia maya, asal dengan masih pengawasan dari orang tuanya, seperti itu. Yang ketiga yaitu menjalin komunikasi. Jadi meskipun orang tua berhak dalam mengintervensi kegiatan sang anak selama di rumah, namun orang tua tidak boleh melupakan jika anak memiliki aspirasi yang perlu mereka ungkapkan, pendapat-pendapat yang mereka ingin sampaikan kepada orang tua. Nah, dengan adanya komunikasi inilah orang tua dan anak memiliki komunikasi 2 arah, serta nantinya akan diciptakan komunikasi dan persetujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi secara bersama-sama. Jadi ibaratnya orang tua itu memfasilitasi ruang bagi sang anak untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan dan
selesaikan secara bersama-sama begitu. Yang keempat yaitu adanya kuasai diri. Dengan adanya penguasaan diri ini, orang tua tentunya harus melakukan introspeksi misalnya saat sedang marah atau sedang menghadapi suatu masalah yang berlebih, maka sebaiknya orang tua itu menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu sebelum mereka berkomunikasi dan berhadapan dengan sang anak. Takutnya emosi yang tidak stabil ini akan berdampak dan dilimpahkan ke sang anak. Tentunya ini tidak bagus karena dapat memberikan dampak yang negatif bagi perkembangan sang anak. Yang kelima yakni kompak, yaitu kedua orang tua harusnya memiliki sifat yang sepakat dalam mendidik sang anak. Jadi semacam kesepakatan, misal dari istri itu membangun chemistry dan komunikasi, dan sang ayah juga seperti itu. Jadi tidak boleh adanya jalan yang berbeda-beda dalam mendidik sang anak. Jadi diharapkan kedua orang tua ini satu pendapat dan dalam mendidik dan saling melengkapi dalam perkembangan sang anak begitu. Nomor 6 yaitu memberikan contoh yang baik. Jadi anak itu dalam pepatah seperti I do, I understand, I see, I remember. Jadi anak merupakan suatu objek yang dia itu memiliki sifat peniru yang ulung apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi sebisa mungkin orang tua itu memberikan contoh yang baik dalam mendidik sang anak. Contoh kecilnya, kalau semisal anak dilarang banyak-banyak bermain handphone, maka orang tua sebaiknya memberikan contoh yang sama seperti apa yang dia sampaikan sebelumnya. Jadi mungkin orang tuanya juga membatasi dirinya sendiri dalam menggunakan handphone seperti itu. Selanjutnya yaitu anggap anak sebagai teman. Jadi dalam mengasah dan mengasuh sang anak, orang tua itu harus serta perlu dalam memposisikan dirinya sebagai teman. Kayak misal dalam hal santai mengobrol dan mengajak diskusi itu merupakan hal yang wajar yang dilakukan orang tua dan anaknya. Yang kedelapan yaitu memahami karakter sang anak, karena ini tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak itu memiliki pola yang memiliki sifat yang berbeda-beda, maka dengan adanya kepribadian itu orang tua harus menempatkan diri. Misalnya ada anak yang sensitif, maka orang tua harus bisa memiliki pengetahuan dan adanya pola asuh yang lebih diperhatikan dibandingkan anak yang tidak memiliki sifat yang sensitif. Jadi adanya suatu cara yang berbeda apabila memiliki anak dengan tipe kepribadian yang lebih sensitif seperti itu. Yang terakhir yakni happy parenting. Jadi pada dasarnya parenting atau melakukan pola asuh dalam keluarga itu merupakan sebuah seni. Jadi bisa dibilang tidak mudah, tapi juga tidak sesusah itu apabila kita mau belajar. Jadi parenting itu merupakan ilmu yang bisa dipelajari dan diasah begitu. Jadi mungkin sebisa waktu kita bisa meluangkan waktu untuk melihat perkembangan pola asuh di lingkungan keluarga serta mengevaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Next. Yang terakhir yaitu manfaat dari pola asuh yang baik. Ketika kita telah menerapkan pola asuh yang baik dibandingkan keluarga, maka anak itu diharapkan memiliki rasa empati yang tinggi sejak dini. Jadi mereka sudah terbiasa peka dengan lingkungan sekitar dan permasalahan yang terjadi di lingkungan sosialnya, di dalam keluarga misalnya. Yang kedua yaitu anak terlibat dan terbiasa dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawabnya, karena sang anak sejak dini sudah ditanamkan dengan aktivitas rumah misalnya, jadi mereka punya sifat mandiri dan tanggung jawab seperti itu. Yang ketiga yaitu anak memiliki sense of belonging, di kata lain yaitu rasa yang saling memiliki terhadap anggota keluarga. Jadi karena hubungan yang dua arah tersebut, maka anak dan orang tua diharapkan bisa terbuka satu sama lain dan memiliki sense of belonging, rasa saling memiliki, rasa saling percaya, rasa saling
kita sama-sama di dalam keluarga memiliki peran yang harus kita lakukan dalam keluarga seperti itu. Kemudian anak akan memiliki rasa yang dihargai dan dimiliki oleh keluarganya. Jadi tetap harus diperhatikan perkembangan anak tersebut. Serta yang terakhir itu adanya orang tua dan anak yang memiliki kedekatan satu sama lain karena berdasarkan prinsip-prinsip yang telah dipaparkan sebelumnya. Next. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Afifah Nurhidaya dari KKN PPM UGM Samigaluh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.